Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi juga budayanya, termasuk keberagaman agamanya. Di tengah perbedaan keyakinan, kita hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Keberagaman ini bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus kita jaga. Dengan saling menghargai, kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disyukuri. Mari kita rawat toleransi, perkuat persatuan, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Karena Indonesia sejatinya adalah rumah bagi semua. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Kristen. Bagaimana Anda memahami kerukunan umat beragama menurut ajaran Kristen? Bagaimana dengan kerukunan ya? Kan di dalam kitab kan Tuhan mengajarkan kasih antara sesama manusia. Itu kan sebagian dari iman kita juga kan umat Kristen. Lalu kan di dalam ayat kitab pun ada juga ayat mengasihi sesama, 2 dari Matius sama. Ajaran apa dalam Alkitab yang mendasari pentingnya hidup damai dengan pemeluk agama lain? Nah, seperti yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan tentang kekasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu ada Matius 22 ayat 39 yang isinya apa itu ya? Itu berlaku untuk semua orang yang untuk mengasihi sesama agamanya sendiri, itu tergantung agamanya. Bisakah Anda berbagi pengalaman pribadi dalam membangun relasi baik dengan pemeluk agama lain? Pengalaman pribadi ya, aku punya pengalaman pribadi. Dulu kan selama di kebun ini kan, kami kan hidup beragam agama, terus berdekatan, terus pernah gotong royong antar sesama beragama, sama berbeda agama pun untuk bersihkan sekitar warga situ, sekitar daerah situ kan. Kami saling membangun relasi antara sesama beragama lain, saling bersama. Itu enaknya beragama saling bantu membangun relasi. Yang terakhir, apa tujuan utama dari membina kerukunan antar umat beragama? Tujuan utama membina Kerukunan antar umat beragama. Tujuan utama membina relasi kita tentang beragama seperti untuk menciptakan lingkungan yang damai kan, adil. Enak lah, lingkungan yang damai lah, enak lah kan. Antar sama kan nggak mungkin kita saling musuhan ya kan, harus enak-enakan, yang nggak saling risih gitu, harus saling merangkul, biar enak aja gitu, biar terjalin relasi saling bantu gitu. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Katolik. Apa arti kerukunan umat beragama menurut pandangan Gereja Katolik? Gereja Katolik melihat kerukunan sebagai panggilan untuk dialog dan kerjasama, membangun dunia yang damai dan adil bersama semua orang. Bagaimana gereja mendorong umat Katolik untuk hidup rukun dengan penganut agama lain? Melalui ajaran sosial gereja, pengajaran tentang dialog antar agama, serta keterlibatan dalam kegiatan lintas agama seperti perayaan hari besar atau aksi sosial bersama. Dapatkah Anda memberi contoh peran umat Katolik dalam menjaga toleransi dalam kerukunan? Umat Katolik sering terlibat dalam forum kerukunan umat beragama, ikut serta dalam bantuan kemajuan lintas agama, dan menjaga keharmonisan di sekolah atau lingkungan kerja. Yang terakhir, bagaimana kehidupan rukun antar umat beragama dapat memperkuat persatuan bangsa? Karena persatuan tidak bisa dicapai tanpa toleransi, hidup rukun menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman di tengah keberagaman. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Muslim. Bagaimana Islam memaknai kerukunan umat beragama dalam kehidupan yang bermasyarakat? Islam sangat menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin, yang berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan. Apa konsep atau ajaran dalam Islam yang mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama? Konsep toleransi atau tasamuh dan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW juga memberi teladan dalam hidup damai dengan non-muslim di Madinah.
Bisakah Anda memberikan contoh sikap atau tindakan seorang muslim yang mencerminkan kerukunan beragama? Salah satunya dengan tidak menghina ajaran agama lain, membantu tetangga non-muslim saat mereka mengalami kesulitan, dan saling menjaga keamanan lingkungan bersama. Apa manfaat menjaga kerukunan umat beragama bagi bangsa Indonesia? Kerukunan menciptakan kedamaian, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Niki. Pertama itu, apa pandangan Budisme tentang pentingnya hidup rukun dengan umat beragama lain? Kita mengajarkan belas kasih atau karuna dan kasih universal atau mental pada semua orang. Kedua, ajaran Buddha mana yang paling relevan dalam menciptakan kedamaian dan toleransi? Pada dalam ajaran unsur 8, terutama bagian tentang ucapan benar, niat benar, dan tindakan benar, sangat mendukung hidup damai dan toleransi. Yang ketiga, dapatkah Anda memberi contoh nyata bagaimana umat Buddha menjaga hubungan baik dengan agama lain? Umat Buddha sering mengundang tokoh lintas agama dalam perayaan Waisak dan aktif dalam kegiatan sosial lintas iman seperti donor darah dan bersih-bersih lingkungan. Yang terakhir, bagaimana kerukunan antar umat beragama dapat membawa kedamaian dalam masyarakat? Jika semua umat beragama saling menghargai, maka konflik bisa dicegah dan masyarakat bisa hidup dalam harmoni dan kebahagiaan. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Hindu. Bagaimana nilai Hindu seperti Tatuan Asi mendukung kerukunan umat beragama? Tatuan Asi berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini mengajarkan bahwa kita semua adalah satu, maka tidak ada alasan untuk saling menghina agama. Apa bentuk nyata dari konsep toleransi dalam klasik keagamaan umat Hindu? Dalam upacara keagamaan umat Hindu tidak menutup tempat ibadah untuk orang luar, bahkan banyak yang mengundang kami juga menghormati perayaan agama lain. Bisa Anda ceritakan contoh kegiatan atau sikap umat Hindu yang mendukung kerukunan antar agama? Saat perayaan besar seperti Galungan Nyepi, kami saling sering berbagi makanan dan bersilaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Apa manfaat spiritualitas dan sosial dari menjaga kerukunan menurut Anda? Secara spiritual, hidup damai membantu ketenangan batin. Secara sosial, menciptakan suasana rukun dan membuat masyarakat lebih maju dan produktif.